Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal kalam kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadzan billahi minan nar. Na'am ya ibadallah, salamatul qulub, safety of the heart, keselamatan dari hati adalah perkara yang sangat urgen. Maka keselamatan hati harus kita jaga dan harus kita laksanakan maintenance terus menerus agar hati ini selalu bersih, selalu suci dari kesyirikan yang besar dan kesyirikan yang kecil, dari amal-amal selain kepada Allah, dari riya dan sum'ah dan amal untuk tujuan dunia, dan dari kezaliman kepada manusia seperti hasad, iri, dengki, bakhil dan seterusnya. Maka keselamatan hati, salamatul qulub, safety of hearts, telah disebutkan di dalam hadis tentang keutamaannya, seperti dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tabrani di Musnad Asy-Syamiyin dari jalan Zaid Ibnu Waqid an Mughith an Abdullah ibn Amr ibn al-As an Mughith ibn Sumay an Abdullah ibn Amr ibn al-As. Di saat Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi afdal?" Wahai Rasulullah, manusia tipe bagaimana yang paling baik dari kaum muslimin? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mahmumul qalbi wa saduqul lisani. Wa amma mahmum wa amma saduqul lisani faqad arafna ya Rasulullah, fama mahmumul qalbi. Maka dikatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa tipe kaum muslimin yang paling baik di sisi Allah, paling mulia di sisi Allah? Dikatakan mahmumul qalbi wa saduqul lisan. Mereka orang-orang yang mahmumul qalb dan lisannya benar. Maka dikatakan adapun kebenaran lisan kami telah mengetahuinya. Berbicara secara sidq, menjauhi ghibah, namimah, itu ma'ruf. Namun apa itu mahmumul qalb? Dikatakan oleh Nabi, mahmumul qalb, al-qalbul ladzi. Maka mahmumul qalb, hati yang at-taqi, an-naqi, la isma fihi,
wala hasada, wala baghya, wala ithma. Maka wala ghillah. Maka di dalam hadis ini disebutkan orang yang paling mulia di sisi Allah yang lisannya itu shaduk, benar, sesuai dengan yang di hatinya. Dan yang kedua, hatinya itu mahmum. Apa itu mahmumul qalb? Hati yang suci bersih, at-taqi, an-naqi. Hati yang telah disucikan, yang suci bersih. Tidak ada dosa-dosa baik antara dia kepada Allah dari kesyirikan ataupun syirkul asghar, dari amal untuk dunia, riya dan sum'ah, ataupun dosa-dosa kebencian kepada kaum muslimin dari hasad, wal baghi, wal ghil. Maka inilah orang-orang yang utama di sisi Allah, yang hatinya suci antara dia dengan Allah dari kesyirikan dan syirkul asghar, dan yang hatinya suci dari manusia dari hasad, iri, dengki, dan dari perbuatan-perbuatan hati yang buruk seperti bakhil, seperti tidak sabar, seperti sombong, arogan, dan sebagainya. Maka hadis ini barakallahu fikum kami sebutkan tadi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan At-Tabrani di Musnad Asy-Syami'i dari jalan Zaid Ibnu Waqid an Mughith Ibnu Sumay an Abdullah bin Amr bin Al-As. Maka sanad ini semua rijalnya thiqat. Adapun Mughith Ibnu Sumay, seorang tabi'i yang meriwayatkan dari sahabat ini, telah ditautsik oleh Abu Daud As-Sijistani Sahibus Sunan dan juga oleh Ibnu Sufyan Al-Faswi. Maka tabi'i ini thiqah. Adapun Zaid Ibnu Waqid maka telah ditautsik oleh Yahya Ibnu Ma'in dan juga oleh Ahmad Ibnu Hanbal. Maka hadis ini sanadnya sahih dan telah disahihkan oleh Al-Muhaddits era now Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di kitabnya As-Sahihah. Maka dari kesahihan hadis ini, karena manhaj kita manhaj al-muhadditsin di dalam ceramah dan pelajaran, kita tidaklah beristinbat hukum kecuali dari hadis-hadis yang sahih. Maka setelah kita mengetahui kesahihan hadis, kita akan mengeksploitasi dan akan mengeksplorasi dari hadis yang sahih tersebut. Maka dari kesahihan hadis ini barakallahu fikum menjadi pendalilan bagi kita bahwa menjaga keselamatan hati, safety of heart, salamatul qulub adalah perkara yang urgen. Dari keutamaannya tadi adalah orang yang selalu menjaga keselamatan hati, maka dia akan menjadi orang yang paling utama dari kaum muslimin. Karena di hatinya nothing, tidak ada perkara-perkara yang buruk, kezaliman kepada Allah dari kesyirikan yang besar dan kecil, dan kezaliman kepada kaum muslimin. Dan selalu menjaga keselamatan hati ini bermanfaat juga bagi orang yang selalu maintenance kepada hatinya, maka akan baik padanya di dunia dan di hari akhirat kelak. Maka bagi mereka orang-orang yang selalu menjaga keselamatan hati di dunia, maka dia akan terjauh dari segala perbuatan yang buruk dari hatinya. Karena hatinya selalu di-maintenance, selalu hatinya itu diperbaiki, selalu diolahragakan, selalu dibina dan dididik, sehingga hatinya tidak menjadi beringas dan tidak menjadi liar. Hatinya tunduk kepada syariat Islam karena hati ini sering dibina dan dilatih. Maka oleh sebab itu keutamaan di dunia bagi mereka orang yang selalu menjaga hatinya
dari keburukan-keburukan hati, seperti di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari An-Nu'man ibni Bashir, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb, ala wahiyal qalb." Berkata Nabi kita bahwa di dalam seluruh tubuh manusia itu ada satu daging, yang mana daging itu jika baik, jika selamat, akan baik seluruh jasadnya. Namun daging itu jika buruk, akan buruk segala badannya, seluruh badannya, seluruh amal-amalnya. Ala wahiyal qalb, maka tidaklah daging itu adalah hati kita. Maka hati ini barakallahu fikum, jika kita melaksanakan tamrin, membinanya, mendidiknya, mengolahnya, dan selalu maintenance, memperbaikinya dari akhlak-akhlak yang buruk, dan membinanya dengan akhlak-akhlak yang mulia, dan menyaringnya dari perkara-perkara yang menyebabkan kita terjerembab dan terpuruk di api neraka, maka hati ini akan menjadi baik. Idza salahat salahal jasadu kulluh, maka hati yang kita bina ini akan menjadi hati yang baik. Dan jika hati yang baik, tidaklah memerintahkan badan kecuali ikhlas kepada Allah, menjauhi kesyirikan, dan ikhlasul amal kepada Allah, menjauhi dari sum'ah, ingin didengar, riya, ingin dilihat, dan beribadah untuk tujuan dunia. Ini antara dia dengan Allah, dan antara dia dengan manusia terjauh dari hasad, iri, dengki, kezaliman kepada kaum muslimin. Maka idza salahat salahal jasadu kulluh. Namun jika hati ini tidak pernah kita bina, tidak pernah kita didik, dan bahkan mengikuti semua apa yang dibisiki oleh al-waswas, al-khannas, maka hati ini akan mengajak cenderung kepada keburukan, appetite for destruction, yang cenderung kepada kerusakan dan kehinaan di dunia. Seperti Allah berfirman di dalam surat Yusuf, "Inna nafsala amaratum bisu illa man rahima rabbi." Maka sungguhnya jiwa, hati ini selalu membisiki kepada keburukan, kecuali mereka orang-orang yang dirahmati oleh Allah Rabbku. Maka kenapa bisa hati ini cenderung to the appetite for distraction, kepada sesuatu yang menghancurkan? Kenapa hati ini tendencies to the bad, untuk melaksanakan keburukan? Karena hati yang tidak diperbaiki, karena hati yang jauh dari binaan Al-Quran dan Sunnah, dan mengikuti seluruh dari hawa nafsu. Maka idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Setiap ibadahnya, tidaklah dia salat kecuali riya, ingin dilihat atau ingin didengar. Bahkan beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada para habaib, para wali-wali yang sudah meninggal. Maka inilah kerusakan di dalam hati. Maka hati ini jika rusak, rusaklah seluruh badannya, akan mendolimi manusia dan mendolimi Allah dari hak-haknya. Maka inilah keburukan, dikarenakan tidak membina dan menyehatkan dan menyelamatkan hati-hati kita ini di dunia. Dan begitu pun di hari akhirah. Yang dibutuhkan kelak di hari akhirah adalah keselamatan hati. Maka menjaga keselamatan hati
di dunia ini akan bermanfaat di hari akhirat kelak. Maka Allah berfirman, la yanfa'u malun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka pada hari itu, di hari akhirat, la yanfa'u malun wala banun, tidak bermanfaat orang-orang kaya dengan harta-hartanya. Dan seorang masyayikh, ketua kabilah yang besar yang mempunyai prajurit dari anak dan cucunya, keluarga yang besar, tidak bermanfaat anak-anaknya, kabilah-kabilahnya, dan tidak bermanfaat harta-harta dari miliuner ini, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang dengan hati yang suci, hati yang selamat. Maka yang tidur bangun, kumuh. Maka di dalam ayat ini telah ditafsirkan oleh as-salaf seperti Qatadah bin Di'amah dan seperti Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Maka berkata Qatadah bin Di'amah dengan sanad dari Abdul Razzaq an Ma'mar an Qatadah, sanadnya sahih. Berkata Qatadah, ay salamatun minasyirk man atallaha biqalbin salim. Maka pada hari itu tidak bermanfaat seluruh harta dan anak-anak kecuali yang datang dengan hati yang selamat. Maknanya hati yang selamat dari kesyirikan, syirkul akbar dan syirkul asghar. Dan begitu pun ucapan Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Yunus wa huwa ibnu Abdul A'la As-Sadafi Al-Misri, dari Abdullah bin Wahab Al-Misri, dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, maka sanadnya sahih, berkata bahwa yang diinginkan qalbun salim adalah hati yang selamat dari kesyirikan, karena hati-hati kita tidak pernah selamat dari dosa-dosa. Setiap manusia tidak lekang dari dosa. Namun yang selamat dari kesyirikan, syirkul akbar, juga syirkul asghar, maka itulah yang akan bermanfaat. Maka di hari akhirat kelak, yang akan bermanfaat dari hati-hati kita ini adalah qalbun salim, hati yang selamat dari kesyirikan. Dan itu tidak bisa didapati kecuali kita sekarang di dunia ini selalu melaksanakan maintenance, selalu melaksanakan perbaikan, menjaga keselamatan hati ini, agar kelak di dunia dan di hari akhirat kita selamat. Dan juga dari pendalilan kelak kita membutuhkan hati kita yang selamat ini di hari akhirat. Seperti di dalam surat Al-Hijr Allah berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Maka wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, maka kami di hari akhirat kelak, kata Allah, akan memasukkan mereka ke surga dan menghilangkan iri, dengki, hasad sesama kaum muslimin di surga. Ala sururin mutaqabilin, mereka duduk menikmati kenikmatan Allah tanpa ada hasad, tanpa ada rasa sakit, terdolimi dari dosa-dosa terdahulu dari saudaranya, karena semuanya telah dibersihkan. Dan pembersihan ini seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Sa'idin Al-Khudri, di mana Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan dari tafsir ayat ini, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yukhlisul mu'minuna minan nar fayuhbasun alal qantarah bainal jannati wan nar fayuqassu li ba'dihim ba'din bima fa'alu minadh dhulumat
kanu fid dunya hatta idza nuqu wa hudibu udina lahum an yadkhula ilal jannah. Maka di dalam ucapan Nabi yang mentafsirkan ayat tadi, yang mana Allah berfirman bahwa kami akan menghilangkan rasa hasad sesama kaum muslimin sehingga mereka hidup di surga dalam keadaan tidak ada hasad, tidak ada iri dan dengki, tidak ada competition, tidak ada perlomba-lombaan. Semuanya menikmati nikmat Allah dengan hati yang tentram. Maka disebutkan kisahnya ayat ini adalah di saat dikeluarkan oleh Allah orang-orang mukmin dari api neraka, menandakan di sana ada kaum mukminin yang tidak langsung masuk kepada surga, tetapi mampir dulu di neraka. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala faman ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Maka dikatakan seluruh kaum muslimin akan masuk kepada surga. Ini asalnya. Kita masuk kepada surga secara langsung. Namun di antara kaum muslimin ada yang mampir ke api neraka dahulu dan mereka enggan untuk masuk kepada surga. Maknanya mereka masuk api neraka dahulu karena dosa-dosa mereka. Dan ini kisahnya. Di saat Allah mengeluarkan mereka dari api neraka, maka apakah Allah langsung memasukkan kepada surga? Tidak. Tetapi yuhbasuna alal qantarah bainal jannati wan nar. Maka Allah menahan mereka di atas jembatan antara surga dengan neraka. Wa yuqassu ba'dhum li ba'din bima fa'alu minadh-dhulumat lama kanu fid dunya. Maka Allah mengqisas dari kezaliman mereka dulu, apa yang diperbuat kepada saudara-saudaranya. Falamma au hatta idza hudzibu wa nuqu. Maka tidaklah hati-hati mereka kecuali dibersihkan dari kezaliman kepada saudaranya terdahulu. Maka setelah hatinya suci bersih dari kezaliman, dari keburukan, kecuali telah dikisos dengan saudara-saudaranya, maka diizinkan untuk masuk kepada surga dan bertemu dengan kaum muslimin yang langsung masuk surga dalam keadaan wa nazakna ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surim mutaqabilin. Maka mereka akan bertemu dengan saudara-saudaranya terdahulu yang tidak pernah masuk kepada api neraka. Mereka dalam keadaan saling ridha karena hati-hati mereka telah disucikan dengan dikisos dari dosa-dosa mereka. Maka inilah dari urgennya bagi kita selalu menjaga salamatul qulub, menjaga kesehatan hati, dan juga maintenance dan safety of heart, menjaga keselamatan hati. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih fastaghfiruh innallaha ghafurun.